Pernahkah kamu merasa ada yang membuat keputusan untukmu tanpa sadar? Atau mungkin kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya bukan pilihanmu? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Manipulasi Emosi. Manipulasi emosi adalah salah satu cara yang paling umum digunakan orang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali terpapar situasi di mana emosi kita bisa dimanfaatkan. Misalnya, saat kita melihat iklan yang menyentuh hati, kita cenderung lebih mudah tergerak untuk membeli produk yang ditawarkan. Kenapa bisa begitu? Ini semua berkaitan dengan bagaimana pikiran kita berfungsi. Emosi memiliki dampak yang kuat dalam pengambilan keputusan kita. Dalam kondisi tertentu, sebelum kita sadar, kita sudah terjebak dalam mode reaksi. Ketika seseorang bisa mengaitkan produk atau ide dengan emosi positif, hal itu membuat kita merasa tertarik, bahkan tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, penting untuk menyadari pengalihan emosi ini. Kita bisa belajar untuk tetap tenang dan berkata pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memerlukan ini, atau hanya terpengaruh oleh perasaan saat ini? Dengan cara ini, kita bisa menjadi lebih kritis terhadap keputusan yang diambil dalam keadaan yang emosional. Chapter 2, Teknik Tipu Daya. Teknik tipu daya sering digunakan dalam perdebatan atau diskusi untuk memperkuat argumen seseorang. Ini bisa berupa hal-hal kecil, seperti memutarbalikkan fakta atau membuat generalisasi yang tidak tepat. Contohnya, saat seseorang mengatakan, semua orang melakukannya, jadi pasti benar. Padahal, ini adalah salah satu bentuk tipu daya yang tidak valid karena menggunakan opini untuk menarik kesimpulan. Kita harus selalu waspada dan kritis terhadap apa yang kita dengar dan terima. Saat berhadapan dengan informasi yang tidak jelas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar fakta? Atau hanya pandangan pribadi? Dengan cara ini, kita merasa lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan objektif. Chapter 3, Norma Sosial dalam Pengambilan Keputusan. Norma sosial berperan besar dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berada dalam suatu kelompok, ada kecenderungan untuk mengikuti kesepakatan atau pendapat mayoritas, meski kadang tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Hal ini sering terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari pertemuan teman hingga keputusan di tempat kerja. Jika tidak bijak, kita bisa terjebak dalam keputusan yang bukan benar-benar pilihan kita. Misalnya, ketika semua teman memilih restoran tertentu, kita bisa saja ikut tanpa mempertimbangkan keinginan kita sendiri. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menjadi lebih sadar dan tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Cobalah untuk selalu mengevaluasi keputusan yang diambil bersama orang lain dan pastikan setiap pilihan mencerminkan keinginan pribadi kita. Dengan cara ini, kita bisa menjaga integritas dan kehendak sendiri di tengah tekanan dari orang lain. Chapter 4, Kecanduan dan Pengaruh Media. Dengan maraknya media sosial saat ini, banyak dari kita tidak menyadari seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Kita sering terjebak dalam siklus scrolling tanpa akhir. Kecanduan ini tidak hanya mempengaruhi waktu yang kita habiskan, tetapi juga cara kita berpikir dan merasa. Kita menjadi lebih cenderung membandingkan diri sendiri dengan kehidupan yang dipamerkan oleh orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pengaruh ini? Pertama, batasi waktu yang kita habiskan di media sosial. Jika perlu, atur timer untuk diri sendiri. Kedua, pilih konten yang positif dan bermanfaat. Ketiga, ingatlah bahwa apa yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kehidupan orang lain, tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Dengan mengingat hal ini, kita bisa lebih tenang dan tidak terlalu dipengaruhi, serta mampu menjalani hidup dengan lebih nyata. Chapter 5, Siklus Perilaku dan Kebiasaan. Pola perilaku atau kebiasaan yang kita bangun selama ini bisa menjadi alat bagi orang lain untuk mempengaruhi kita. Ketika kita terjebak dalam rutinitas,
kita lebih mudah menerima perkataan atau tindakan orang lain tanpa berpikir. Misalnya, jika kita terbiasa hanya mengikuti apa yang orang lain lakukan, kita bisa kehilangan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk secara aktif mengevaluasi kebiasaan kita. Apakah kebiasaan ini mendukung perkembangan diri kita atau justru sebaliknya? Jika kita merasa ada yang tidak beres, coba untuk mengubah satu kebiasaan sederhana. Misalnya, jika setiap hari kamu sudah terbiasa menyerah saat menghadapi tantangan, cobalah untuk memulai hari dengan menetapkan satu tujuan kecil. Dengan cara ini, kita bisa mulai mengatur hidup agar lebih sesuai dengan keinginan dan tujuan kita, bukan hanya sekadar mengikuti arus. Ingat, perubahan kecil dapat membawa dampak yang besar dalam jangka panjang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.